Salam sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Marilah kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang kita ambil dari Keluaran 14 ayat yang ke-14, kemudian Matius 6 ayat yang ke-14, Mazmur 38 ayat 14, 15 dan yang ke-16. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk tuntunan Roh Kudus. Bapa Allah yang baik, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena perkenan-Mu lah sehingga pada pagi hari ini kami boleh menghirupkan udara yang segar, kami boleh diberikan napas kehidupan, sehingga pada pagi hari ini kami bersyukur berterima kasih kepada Bapa. Pada saat ini pun Bapa, kami ingin belajar akan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh bagaimana mengartikan firman yang telah Engkau firmankan kepada kami, agar firman-Mu ini menjadi pelita bagi hidup kami, sehingga kami tetap bergantung kepada Tuhan, sehingga kami tetap mempercayakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah melewati hamba-Mu pada saat ini Bapa, agar firman-Mu ini bisa menjadi sebagai pelita bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini kita ambil dari Keluaran 14, Matius 16 dan Mazmur 38 yang menjadi judul firman Tuhan kita, Tuhan pulihkan keluarga yang hancur. Sekarang kita bisa melihat Keluaran 14 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terus lagi kita melihat lagi Matius yang ke-14 Matius yang ke-6 ayat yang ke-14 berkata demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Kemudian kita lihat lagi Mazmur 38 ayat yang ke-14 dan yang ke-15 yang berbunyi demikian. Ayat yang 14, tetapi aku ini seperti tuli, aku tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bertahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Amin. Saudaraku terkasih, dimanapun kalian berada pada saat ini, pada pagi hari ini, Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-14, Tuhan ambil bagian di dalam segala perkara kita. Maka ketika kita mempunyai permasalahan, pergumulan di dalam kehidupan kita, hendaklah kita menceritakannya kepada Tuhan. Walau apapun yang terjadi di dalam pergumulan kehidupan kita, walau seberat apapun pergumulan itu, ketika kita bisa menceritakannya kepada Tuhan dan ketika Tuhan ambil bagian di dalam segalanya, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera itu. Yang kedua, Matius 6 ayat yang ke-14 itu adalah hal pengampunan. Ketika kita bisa mengampuni pasangan kita, anak-anak kita, ataupun tetangga dan siapapun saudara kita yang di dalam permasalahan pergumulan kita, yang menghalang, yang menganjal di dalam hati dan pikiran kita, kita pun bisa keluar daripada permasalahan kita ketika kita bisa mengampuni. Apa dasarnya kita untuk mengampuni saudara ataupun pasangan ataupun anak-anak kita? Yaitu dasarnya itu pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Ketika kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk mengampuni kita, maka kita pun boleh mengampuni siapapun yang telah menyakiti hati kita. Baik itu adalah di dalam suatu keluarga kita ataupun di dalam lingkungan jemaat ataupun lingkungan masyarakat, ataupun orang yang telah mengkhianati kita. Kita boleh mengampuni sesama kita, karena Tuhan mengatakan ketika kita bisa mengampuni orang lain, maka dosa kita diampuni Tuhan. Nah, dengan itulah saudaraku. Dan yang ketiga, ketika kita mempunyai masalah, pergumulan hidup yang luar biasa di dalam kehidupan kita, ketika kita tetap berkeras hati, ketika kita tetap
menyatakan kita mempunyai kebenaran ataupun kita melakukan sesuatu kekerasan ataupun kita tindakan secara emosional tidak akan menyelesaikan masalah kita. Tetapi jika kita menyelesaikan masalah kita yang terdapat di dalam Mazmur 38 ayat 14, 15 dan yang ke-16, dia mengatakan di situ, tetapi aku ini seperti orang tuli, aku ini tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak bertahan dalam mulutnya, yang tidak berbantah dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Allahku. Nah, dengan itulah ketika kita mempunyai permasalahan dengan orang lain ataupun dengan seisi rumah kita, ketika kita tetap berbantah-bantah dan kita tetap bersungut-sungut ataupun kita melakukan emosional di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mendapatkan jawaban dari semua yang kita lakukan. Tetapi ketika kita melakukannya, kita menyerahkannya kepada Tuhan dengan cara kita tuli, bisu dan buta. Bukan berarti kita tuli, bisu dan buta secara duniawi, tetapi kita buta, tuli dan bisu, tidak kita memperhitungkan segala persoalan kita, kita tidak mempermasalahkan apa yang menjadi masalah kita, tetapi kita sudah menyerahkan segala sesuatu itu kepada Tuhan. Kita sudah berbicara kepada Tuhan, kita sudah mengampuni orang yang mengkhianati kita, kita sudah mengampuni orang yang menyakiti hati kita, kita sudah mengampuni orang yang merasa kita membuat kita khawatir, tetapi kita tidak usah melakukan itu secara emosional, kita tidak usah melakukannya itu dengan suara berbantah-bantah, tetapi kita harusnya melakukannya dengan tuli, bisu dan buta. Kita tidak boleh mendengar apa perkataan orang lain, kita tidak boleh berbicara terlalu panjang dan lebar membicarakannya kepada orang lain, kita tidak bisa melihat bagaimana keadaan orang lain, tetapi hendaklah kita menceritakannya kepada Tuhan, hendaklah kita berkomunikasi dengan Tuhan agar segala permasalahan kita diambil Tuhan, yang ambil bagian di dalamnya, sehingga apapun yang menjadi permasalahan kita, Tuhan ikut campur di dalamnya, sehingga keluarga yang hancur, keluarga yang di dalam ambang kehancuran atau di ambang penceraian, maka itu tidak akan terjadi. Karena apa? Karena kita selalu mendengar dan melakukan firman Tuhan yang Tuhan pesankan. Puji Tuhan, kesaksian hambamu pada pagi hari ini, hamba pernah merasakan bagaimana hati hamba sangat hancur, hati hamba, bahkan keluarga hamba ingin bercerai karena sesuatu hal yang terjadi di dalam keluarga rumah tangga hambamu. Ketika hambamu mengerti bagaimana Tuhan memperingatkan hamba, dia berkata, serahkanlah kepada Tuhan semua pergumulanmu, maka Tuhan ambil bagian di dalamnya. Nah, untuk apa kita khawatir? Untuk apa kita merasa was-was ataupun merasa kita yang bertanggung jawab segalanya? Karena apa? Karena Tuhan sudah menyatakan kepada kita, serahkanlah segala persoalanmu, maka aku akan ambil bagian di dalamnya. Nah, itulah saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebesar apapun masalah kita, ketika kita mempercayakan Tuhan, maka segala sesuatu itu dapat diambil bagian oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang berhak untuk semua urusan kita. Maka kita tetap berserah kepada Tuhan, dan kita tetap mempercayakan, kita tetap beriman bahwa keputusan Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita. Nah, itulah yang saya rasakan ketika saya begitu benci, dan ketika saya tidak bisa mengampuni, maka seluruh tubuh saya merasakan kesakitan, maka seluruh penyakit yang saya rasakan itu datang kepada perasaan saya, sehingga saya pun juga merasakan sakit. Ketika saya tidak bisa memberikan pengampunan, maka damai sejahtera itu tidak saya dapatkan. Nah, maka dengan ini Tuhan memperingatkan kita dalam Matius 6 ayat yang ke-14, hendaklah engkau mengampuni sesamamu seperti Bapa yang telah mengampuni engkau. Maka ketika engkau mengampuni sesamamu, maka dosamu telah diampuni. Nah, itulah saudaraku terkasih, dimanapun kalian berada pada pagi hari ini, kita tidak boleh
melihat masalah kita terlalu besar, karena Tuhan kita lebih besar daripada masalah kita. Begitu pula kita tidak boleh tidak mengampuni orang lain, karena ketika kita tidak mengampuni orang lain, maka dosa kita pun tidak diampuni Tuhan. Nah, begitulah ketika masalah kita besar, pergumulan kita besar, janganlah kita bersungut-sungut, tetapi hendaklah kita tuli, bisu, dan buta. Tidak boleh mendengar perkataan orang, tidak boleh melihat apa yang orang perbuatkan, tidak boleh berbicara banyak kepada orang lain, tetapi berbicaralah kepada Tuhan agar segala persoalan kita diambil alih oleh Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita, karena Tuhan Allah Yesus Kristus, Bapa kita di sorga itu, tidak pernah akan memberikan ular kepada anaknya, tetapi Dia akan memberikan roti hidup untuk anaknya. Maka dengan itu percayalah saudaraku terkasih, dimanapun kalian berada pada saat ini, keluarga-keluarga yang hancur pada saat ini, hendaklah bangkit pulihkan keluargamu, dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka damai sejahtera akan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika hidup keluarga kita adalah yang diberkati Tuhan, kuasa apapun yang ingin menghancurkannya, tidak ada yang dapat menghancurkannya, karena lebih besar kuasa Tuhan di dalam hidup kita, asalkan kita tetap percaya dan mempercayakan Tuhan di dalamnya. Haleluya, amin.